Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dengan NPM 23210192. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah auditing yang berjudul representasi tertulis. Latar belakang audit laporan keuangan bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Untuk itu, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Namun, auditor memiliki keterbatasan karena tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan. Banyak informasi penting seperti niat manajemen, estimasi, dan potensi kecurangan hanya diketahui oleh manajemen. Oleh sebab itu, auditor memerlukan representasi tertulis sebagai pernyataan resmi dari manajemen. Pengertiannya, representasi tertulis adalah pernyataan formal dalam bentuk tertulis yang diberikan oleh manajemen kepada auditor. Untuk pernyataan ini berisi konfirmasi atas hal-hal material yang berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Representasi tertulis digunakan auditor untuk memperoleh keyakinan bahwa manajemen telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, telah memberikan seluruh informasi yang relevan. Walaupun berbentuk surat resmi, representasi tertulis tidak menggantikan prosedur audit lainnya, melainkan hanya sebagai bukti pelengkap bukti audit saja. Dasar standar auditing. Representasi tertulis diatur dalam Standar Audit SA 580. Representasi tertulis SA 580 mengharuskan auditor untuk meminta representasi tertulis dari manajemen sebagai bagian dari audit laporan keuangan. Standar ini menegaskan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Auditor berhak memperoleh pernyataan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen. Representasi tertulis biasanya dimintai pada tahap akhir audit dan menjadi salah satu dasar dalam penentuan opini audit. Tujuan representasi tertulis: mengonfirmasi secara resmi tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, memperkuat bukti audit yang telah diperoleh melalui prosedur audit lainnya, menegaskan bahwa manajemen telah memberikan informasi secara lengkap dan jujur kepada auditor, mengurangi risiko salah tafsir dan kesalahpahaman antara auditor dan manajemen. Menjadi dasar tambahan bagi auditor dalam penyusun kesimpulan dan opini audit. Bentuk representasi tertulis: surat pernyataan manajemen, pernyataan tertulis terpisah untuk kondisi tertentu, konfirmasi tertulis atas pernyataan auditor, dokumen formal yang bertanggal sama atau mendekati tanggal laporan auditor. Tindakan auditor jika representasi ditolak. Apabila manajemen menolak memberikan representasi tertulis, auditor harus mengevaluasi alasan penolakan tersebut, menilai dampaknya terhadap keandalan bukti audit, menganggap penolakan sebagai indikasi adanya masalah serius. Penolakan dapat dianggap sebagai pembatasan lingkup audit. Dalam kondisi tersebut, auditor dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau pernyataan tidak memberikan opini sama sekali. Kesimpulannya, representasi tertulis merupakan bagian penting dalam audit laporan keuangan karena menjadi bentuk konfirmasi resmi dari manajemen kepada auditor mengenai tanggung jawab dan keandalan informasi yang disajikan. Melalui representasi tertulis, manajemen menegaskan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi dan seluruh informasi yang relevan telah disampaikan kepada auditor. Meskipun demikian, representasi tertulis tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya bukti audit karena bersifat pernyataan sepihak dari manajemen. Oleh karena itu, auditor tetap harus memperoleh bukti audit lainnya yang memadai serta menerapkan skeptisme profesional dengan penggunaan yang tepat dan didukung bukti audit lainnya. Representasi tertulis dapat membantu auditor dalam menarik kesimpulan dan memberikan opini audit yang andal. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.